Halo semuanya, ketemu lagi di Yo Irwan Channel. Nah teman-teman semuanya, kali ini Yo Irwan Channel akan membahas tentang bantuan kuota internet dari Kemendikbud di tahun 2021. Nah teman-teman bisa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya, supaya video ini semakin banyak yang nonton dan channel ini semakin berkembang. Nah, untuk melihat bantuan kuota internet dari Kemdikbud, kita bisa lihat di alamat kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita enter. Nah, akan tampil di beranda laman informasi bantuan kuota data internet Kemendikbud tahun 2021. Perlu teman-teman ketahui semuanya, pada tahun 2020 kemarin Kemdikbud sudah memberikan bantuan kuota internet bagi siswa tingkat TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian pendidik di tingkat TK PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta mahasiswa dan dosen, dengan besaran yang kemarin hingga puluhan gigabyte dengan rincian kuota reguler dan kuota belajar. Nah, untuk tahun 2021 ini ada sedikit perbedaan. Bantuan kuota internet data di tahun 2021 ini untuk jenjang peserta didik PAUD itu 7 GB. Kemudian untuk peserta didik jenjang SD dan SMP ini atau SMA ini 10 GB per bulan. Kemudian untuk guru di TK PAUD, kemudian SD, SMP maupun SMA, SMK itu 12 GB. Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa 15 GB per bulan. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah kuota data yang diterima di tahun 2021 dengan tahun 2020 kemarin, tentu ini lebih sedikit. Namun Bapak Ibu atau teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa kuota data internet di tahun 2021 ini merupakan kuota reguler. Nah, di sini dijelaskan bahwa paket kuota data internet di atas merupakan paket akses all network dengan pembatasan akses. Jadi ini bisa digunakan untuk mengakses laman apapun, tetapi ada pembatasan pada akses tertentu. Seperti di sini disebutkan adalah situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua adalah Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, dari 2 sampai 5 ini adalah sosial media. Mengapa diblokir? Tentunya bantuan kuota internet ini difokuskan untuk kegiatan pembelajaran, bukan untuk bersosial media. Nah, di sini disebutkan juga daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat bertambah sewaktu-waktu. Jadi berdasarkan nanti hasil evaluasi bisa ditambah. Nah, kemudian petunjuk resminya ada di Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021. Nah, di sini bisa diunduh. Nah, nanti adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini salinan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021. Nah, teman-teman jangan di skip dulu agar teman-teman semakin paham siapa saja yang akan mendapat bantuan kuota internet ini dan syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi agar mendapat bantuan kuota internet di tahun 2021 ini dari Kemendikbud. Kita langsung saja lihat di bagian lampiran. Nah, di sini bagian lampiran dijelaskan tujuannya adalah bantuan paket kuota data internet bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Nah, di sini pemberi bantuannya adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler. Dan bentuknya adalah berupa paket kuota dan data internet. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi TK PAUD itu untuk peserta didiknya dapat 7 GB per bulan selama 3 bulan. Kalau tahun 2020 kemarin kita dapat 4 bulan. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu 10 GB per bulan selama 3 bulan. Kemudian untuk di sini kuota data internet mahasiswa dan dosen 15 GB per bulan selama 3 bulan, dan untuk pendidik di TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK 12 GB per bulan selama 3 bulan. Nah, di sini diterimakan mulai bulan Maret ini sampai nanti bulan Mei. Nah, di sini sisa kuota paket dan data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya. Jadi pastikan digunakan sebaik mungkin untuk belajar di masa pandemi ini. Nah, ini yang penting perlu diketahui, yaitu persyaratan penerima bantuan. Yang pertama, penerima bantuan paket kuota data internet diberikan kepada peserta didik pada pendidikan anak usia dini, PAUD, dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sini TK, SD, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa dan dosen. Nah, jadi yang masih dalam kelompok ini berpeluang untuk mendapatkan bantuan kuota internet dari Kemendikbud. Kemudian persyaratannya apa? Yang dapat menerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud ini syaratnya peserta didik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi dinyatakan aktif dalam sekolah tersebut jika terdaftar dalam aplikasi Dapodik. Yang kedua, jelas harus memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik atau orang tua atau anggota keluarga maupun wali. Kemudian pendidik, nah ini gurunya, pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga sama, harus terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif. Yang kedua, memiliki nomor ponsel aktif. Untuk mahasiswa, terdaftar di aplikasi PD Dikti, berstatus aktif dalam perkuliahan dan sedang double degree. Dua, memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Dan tiga, memiliki nomor ponsel aktif. Sedangkan untuk yang dosen, terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif. Dua, memiliki nomor registrasi. Tiga, memiliki nomor ponsel aktif. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, ini data yang telah dilakukan oleh operator-operator pada tahun 2020. Nah, ini dilakukan penyiapan pendataan awal, ini verbal ponsel oleh operator tahun kemarin, dan penyiapan pendataan awal mahasiswa ini juga tahun kemarin, verbal ponsel ini oleh operator seluler juga tahun kemarin. Kemudian hingga sini operator seluler melakukan verifikasi ini dan validasi ini adalah tahun kemarin. Kemudian di sini mengirimkan data kepada Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ini hasil verifikasinya, yang aktif berapa, yang tidak aktif, yang tidak ditemukan. Kemudian penerbitan SPTJM ini juga tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini tidak perlu melakukan mekanisme seperti itu. Untuk yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet tahun kemarin, secara otomatis nanti akan mendapatkan bantuan kuota internet. Jadi yang tahun 2020 kemarin sudah mendapatkan, secara otomatis akan mendapatkan bantuan kuota internet dari Kemendikbud selama 3 bulan.
Tetapi di sini dijelaskan bahwa jadwalnya bulan pertama pada tanggal 11 sampai 15 Maret 2021, jadwal kedua 11 sampai 15 April 2021, dan bulan ketiga pada tanggal 11 sampai 15 Mei 2021. Masa aktifnya dijelaskan 30 hari terhitung sejak paket kuota data internet diterima. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini yang ingin saya jelaskan adalah ini. Tahun kemarin kita mungkin sudah mendapatkan bantuan kuota internet, tapi yang paling penting di bagian ini. Di bagian nomor 2 dijelaskan bahwa bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya 0 byte, nah, bantuan paket kuota dan internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada bulan ketiga. Artinya jika tahun kemarin itu mendapat 4 bulan, kemudian tidak ada yang digunakan atau 0 byte, itu bantuan kuotanya akan dihentikan. Secara otomatis di bulan Maret ini juga tidak akan mendapatkan bantuan kuota internet. Nah, kemudian biayanya akan dikembalikan oleh operator seluler kepada pemerintah. Kemudian yang untuk kabar buruknya untuk tahun kemarin yang penggunaan kuotanya kurang dari 1 GB, bantuan paket kuota data internet untuk nomor tersebut dihentikan juga. Jadi yang tadi kuota internet tahun kemarin di tahun 2020 mendapat bantuan itu tidak digunakan, atau penggunaannya hanya sebesar di bawah 1 GB, itu nanti di bulan ketiga di November Desember itu pasti tidak diberikan, sehingga untuk tahun ini juga tidak mendapat bantuan kuota internet. Nah, bagaimana untuk yang tidak mendapat bantuan kuota internet di bulan Maret ini? Misalkan ada penggantian nomor, kemudian tidak mendapat itu tadi, maka akan dilakukan pendataan di bulan April. Jadi tidak akan mendapat di bulan Maret ini. Jadi harus diikhlaskan saja. Kenapa? Karena berdasarkan hasil evaluasi tadi, ada beberapa yang kuota internetnya itu tidak digunakan, jadi hanya 0 byte di bawah 1 GB, sehingga dinyatakan bahwa tidak membutuhkan, sehingga tidak perlu diberikan bantuan kuota internet. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa yang mungkin kemarin itu nomornya yang dipakai yang di bulan kedua, pertama pakai itu, kemudian bulan kedua ganti nomor, kemudian diupdate, tetapi ternyata tidak bisa. Ada yang terjadi kasus seperti itu juga. Nah, demikian tentang kabar gembira bahwa Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota internet di tahun 2021. Nah, semoga dengan bantuan kuota data internet ini anak-anak semuanya dapat mencari sumber belajar yang bervariasi, sedangkan Bapak Ibu guru juga dapat memberikan materi pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Mengingat sebelumnya kuota regulernya hanya 5 GB, sedangkan untuk tahun ini menjadi 12 GB. Akan tetapi tidak ada kuota belajar, jadi semuanya adalah kuota all network, sehingga bisa digunakan untuk akses apa saja kecuali yang diblokir oleh Kominfo atau sosial media tadi, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Selain itu YouTube bisa digunakan, jadi bisa menggunakan YouTube. Paket bantuan kuota data internet Kemendikbud tahun 2021 ini bisa digunakan untuk mengakses YouTube, mengingat memang banyak sekali Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi pembelajaran lewat YouTube. Kalau dilihat di YouTube itu untuk masa pandemi ini, konten kreator dari guru yang membuat video pembelajaran yang diupload di YouTube dan dibagikan kepada siswanya itu banyak sekali, sehingga siswa bisa memilih bahan ajar, materi atau sumber belajar yang sesuai dengan dia, mudah dimengerti dengan paket bantuan kuota internet Kemendikbud tahun 2021. Nah, demikian informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.